Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 6, kembali lagi bersama Miss Fitri di pembelajaran tematik. Hari ini kita masih belajar tematik tema 4, globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya. Muatan pelajaran IPA, SBDP, dan PJOK. Teman-teman kelas 6, hari ini apa kabarnya? Semoga teman-teman selalu sehat dan tetap semangat ya belajar dari rumah. Sekarang disiapkan dulu buku tematik tema 4 dan alat tulisnya. Mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan lancar ya. Kita masuk di pelajaran yang pertama, yaitu IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Hari ini kita akan belajar mengenai cara menghemat energi listrik. Perkembangan teknologi juga diiringi dengan penggunaan listrik. Konsumsi energi listrik baik untuk kegiatan rumah tangga, perkantoran, atau industri juga semakin meningkat. Padahal, pasokan energi listrik di Indonesia yang dihasilkan oleh pembangkit listrik belum mencukupi semua keperluan tersebut. Nah, sekarang teman-teman simak ya cara menggunakan listrik secara bijak, yaitu dengan melakukan penghematan listrik. Bagaimana kira-kira caranya? Mari kita simak. Yang pertama, dengan membatasi waktu menonton televisi. Kemudian yang kedua, jangan biarkan pengisi daya telepon seluler atau laptop terpasang di stop kontak semalaman. Yang ketiga, mencabut kabel dari stop kontak apabila sudah tidak digunakan. Yang keempat, mematikan kipas angin atau pendingin ruangan ketika udara sedang sejuk. Yang kelima, mengganti lampu dengan daya yang lebih kecil. Yang keenam, mematikan saklar lampu saat kondisi ruangan cukup cahaya. Selanjutnya, memasang daya listrik di rumah sesuai keperluan. Dan yang terakhir, menggunakan peralatan elektronik yang mempunyai daya atau wattnya kecil. Dan juga menggunakan alat elektronik secara bergantian. Itu dia beberapa cara untuk menghemat energi listrik di rumah. Jika kita tidak menghemat, kira-kira apa saja ya dampak dari pemborosan listrik? Pemborosan energi listrik dapat menyebabkan beberapa dampak negatif yang dapat merugikan manusia. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, pemanasan global. Energi listrik yang digunakan hingga melebihi batas akan banyak menghasilkan energi panas. Energi panas dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global. Pemanasan global akan menyebabkan naiknya permukaan air laut dan meningkatnya intensitas cuaca ekstrim. Kemudian yang kedua, sumber energi berkurang. Sumber energi yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik mayoritas berasal dari bahan bakar fosil. Bahan fosil merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Semakin banyak penggunaan energi listrik, penggunaan bahan bakar fosil semakin besar. Akibatnya,
cadangan bahan bakar fosil akan semakin berkurang. Dan yang ketiga, biaya pengeluaran membesar. Penggunaan energi listrik yang berlebihan akan mengakibatkan jumlah energi yang terpakai juga semakin besar. Jumlah energi listrik yang terpakai dapat dilihat pada kWh meter atau kilowatt hour meter. Jika nilai kWh semakin besar, biaya listrik yang ditanggung juga akan semakin besar. Kita masuk di pelajaran yang kedua, yaitu SBDP, Seni Budaya dan Prakarya. Materi hari ini, kita akan belajar mengenai poster dan brosur. Adakah yang masih ingat apa itu poster? Ya, di minggu lalu kita sudah mempelajarinya ya teman-teman. Poster adalah jenis reklame berupa selembaran kertas yang memuat gambar dan tulisan yang dibuat semenarik mungkin. Poster biasanya ditempelkan di tempat-tempat umum yang strategis agar mudah dilihat. Nah, di sana Mi sudah mempunyai contoh dari poster, yaitu anjuran untuk wajib pakai masker. Lalu, apa saja ya syarat membuat poster yang baik? Ya, yang pertama, tulisan yang ada di dalam poster harus jelas dan mudah terbaca. Kemudian yang kedua, susunan kalimat dalam poster harus singkat, padat, dan jelas. Dan yang ketiga, poster dilengkapi dengan gambar yang menarik. Kemudian, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat poster. Yang pertama, jenis huruf sebaiknya menggunakan huruf yang mudah dibaca. Kemudian yang kedua, kalimat yang digunakan dalam poster harus jelas. Yang ketiga, gambar dibuat mencolok dan sesuai dengan ide poster. Dan yang keempat, perpaduan antara tulisan dan gambar harus tepat. Nah, setelah poster, kita akan belajar mengenai brosur dan ciri-ciri brosur. Brosur sering kita jumpai di jalan umum. Brosur ada yang ditempel di dinding atau dibagikan kepada orang lain di tempat umum. Sama dengan reklame dan poster, brosur berisi informasi yang ditujukan kepada pembaca. Kemudian, apa saja ciri-ciri brosur? Ya, yang pertama, brosur memiliki ukuran lebih kecil dari poster. Yang kedua, brosur biasanya ditempel di dinding atau dibagikan kepada orang-orang di tempat umum. Yang ketiga, brosur berisi informasi atau ajakan untuk berbuat sesuatu. Dan yang keempat, tulisan di dalam brosur lebih banyak, tetapi tetap dilengkapi dengan gambar. Selanjutnya ada bentuk-bentuk brosur. Yang pertama yaitu brosur tanpa lipat. Sebutan lain dari brosur ini adalah flyer. Brosur jenis ini berisi informasi yang singkat dan padat. Brosur ini dibagikan di tempat keramaian seperti persimpangan jalan raya, pameran, atau toko. Yang kedua ada brosur lipat 2. Brosur jenis ini dilipat menjadi 2 sehingga memiliki 4 halaman. Jika ingin menggunakan gambar yang lebih besar, dapat menggunakan brosur jenis ini. Dan yang terakhir yaitu brosur lipat 3. Brosur jenis ini sering digunakan untuk mempromosikan suatu produk. Dan brosur lipat 3 ini terdapat 6 halaman.
Lalu, apa saja ya tahapan dalam membuat brosur? Yang pertama, menentukan tema dan ide yang akan disampaikan dalam brosur. Yang kedua, memilih jenis brosur yang akan dibuat. Yang ketiga, memilih judul yang menarik. Yang keempat, mengatur tulisan pada informasi agar lebih mudah dibaca. Dan yang kelima, menyesuaikan ukuran gambar dengan tulisan. Kita masuk di pelajaran yang ketiga, yaitu PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Materi kita hari ini yaitu pukulan dan tangkisan dalam pencaksilat. Oke, yang pertama yang akan kita bahas yaitu pukulan dalam pencaksilat. Yang pertama ada pukulan lurus. Teman-teman sambil perhatikan ya gerakan dalam gambarnya. Pukulan lurus, posisi tangan saat memukul lurus dan mengepal ke depan tepat di dada lawan. Yang kedua yaitu pukulan tegak, posisi tangan kanan memukul tegak lurus dan mengepal dengan sasaran tepat ke bahu bagian kanan lawan. Dan yang ketiga ada pukulan bandul, yaitu pukulan yang diambil dari bawah dengan sasaran tepat ke arah ulu hati. Selanjutnya ada pukulan melingkar. Pukulan berbentuk lingkaran dengan sasaran ke arah pinggang lawan. Nah, itu dia pukulan dalam pencaksilat. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara menangkis pukulan-pukulan tersebut. Tangkisan dalam pencaksilat. Yang pertama ada tangkisan dalam. Teknik menangkis dengan gerakan tangkisan dari luar ke dalam sejajar dengan bahu. Kemudian yang kedua ada tangkisan luar, merupakan kebalikan dari tangkisan dalam, yaitu tangkisan dari dalam keluar sejajar dengan bahu. Yang ketiga ada tangkisan atas. Tangkisan dari bawah ke atas berfungsi untuk melindungi kepala dari serangan lawan. Dan yang keempat ada tangkisan bawah. Tangkisan dari atas ke bawah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya teman-teman. Miss mempunyai tugas untuk teman-teman kelas 6, yaitu tugasnya mempraktikkan gerakan pukulan dan tangkisan dalam pencaksilat. Nah, tugasnya boleh teman-teman kirimkan dalam bentuk foto ataupun video ya. Oh iya, tugas untuk minggu ini dikumpulkan paling lambat hari Sabtu 31 Oktober 2020. Semangat ya teman-teman mengerjakan tugasnya. Saya hamdalah untuk pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya teman-teman kelas 6 sudah menyimak video pembelajaran dari Miss Fitri dengan sangat baik. Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan dan tetap semangat ya belajar dari rumah. Sekian dari Miss Fitri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.